Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara mengenai bahaya melakukan penyemprotan dalam kondisi sawit tertentu. Nah, sawit apa, kondisi apa yang membuat penyemprotan itu menjadi berbahaya, nanti kita akan bahas sesuai dengan literasi yang memang sudah saya rangkum untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, memang membersihkan gulma adalah kegiatan yang lumayan cukup melelahkan, karena pengendalian gulma ini adalah hal yang wajib harus dilakukan dalam berkebun kelapa sawit, karena ketika memang gulma seperti yang di sana itu sudah tinggi, itu bisa menyebabkan beberapa efek negatif yang tentunya nanti akan berimbas kepada tanaman kelapa sawit kita. Apa itu? Yang tentunya pertama akan menjadi sarang hama. Misal tikus, babi, landak dan lain sebagainya akan betah di sana, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya nanti akan menyerap unsur hara yang kita berikan seperti pupuk dan lain sebagainya. Tentu itu juga akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari kelapa sawit kita. Maka dari itu, pengendalian gulma sangat-sangat disarankan dan wajib dilakukan oleh para petani sawit atau pekebun, supaya memang nanti pertumbuhan dan perkembangannya itu akan menjadi maksimal. Dan tentunya hal ini wajib dilakukan apalagi ketika memang sawit kita ini masih masa TBM 1 hingga 2, atau usia sawit 1 hingga 2 tahun hingga 3 tahun. Biasanya pertumbuhan gulma itu akan merajalela, dan tentunya itu menjadi hal yang sangat melelahkan bagi kita. Nah, banyak sekali rekomendasi tata cara atau tata laksana pembersihan gulma, pengendalian gulma. Sebenarnya gulma tidak harus dibasmi secara total teman-teman, namun cukup dikendalikan saja supaya memang pertumbuhannya itu tidak mengganggu dari tumbuh kembang kelapa sawit dan tidak menjadi sarang dari hama. Tentunya yaitu adalah pekerjaan yang melelahkan. Ada beberapa teknik yang diambil oleh para petani, salah satunya dengan melakukan penebasan manual seperti yang saya lakukan. Ada juga yang melakukannya dengan teknik kimia, atau dengan menggunakan racun kimia atau penyemprotan racun rumput. Nah, yang akan kita bahas adalah penggunaan racun rumput itu bisa berbahaya dalam kondisi sawit yang memang sangat-sangat tidak disarankan untuk dilakukan penyemprotan. Nah, kondisi apa teman-teman? Tentunya memang kalau saran saya untuk tanaman belum menghasilkan, kalau bisa lakukan penebasan manual supaya memang tidak terlalu banyak kontak dengan racun rumput. Ada yang mengatakan bahwa saya menggunakan racun rumput terus namun tidak ada efeknya. Ada teman-teman, ada, saya yakin ada. Namun efek itu tidak begitu dirasakan oleh kita, karena memang pertumbuhan kelapa sawit di masa-masa 1 hingga 3 tahun itu memang lumayan cukup cepat. Namun ketika memang itu terjadi, tentu itu akan sangat-sangat merugikan. Jadi teman-teman, efeknya apa? Ya tentunya yang pertama efek langsung teman-teman. Efek langsung yaitu ketika kita menyemprotkan tidak sengaja mengenai dari daun kelapa sawit atau pelepah kelapa sawit. Itu sudah banyak sekali, apalagi kalau kita mengupah orang lain yang memang tidak melakukan hal yang hati-hati, tentu itu akan sangat merugikan. Apalagi kalau kita menggunakan racun yang ditambah dengan tambahan racun pembunuh gulma berdaun lebar, tentu itu akan sangat-sangat merugikan bagi kita, karena efeknya itu akan membuat sawit stres cukup lama. Apalagi itu kalau sawit kita masih dalam kondisi yang sangat kecil seperti sana, kalau terkena semprot tentu itu bisa mengakibatkan sawit kita mati. Tentu itu akan sangat hati-hati. Yang kedua, efek tidak langsung teman-teman. Efek tidak langsung itu ya tentunya ketika memang kita melakukan penyemprotan terus racun itu tidak sengaja terserap oleh sawit, kemudian gulma-gulma yang ada terlalu bersih sehingga tidak ada vektor-vektor atau tumbuhan atau hewan yang bisa melakukan penyerbukan dan lain sebagainya, itu akan membuat infertilisasi dari sawit kita. Itu efek yang tidak langsung, yang tentunya tidak kita rasakan secara nyata teman-teman, namun efeknya itu bisa merugikan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, kondisi apa yang kita tidak disarankan untuk melakukan penyemprotan? Yang pertama teman-teman, usahakan jangan menyemprot sawit ketika usia 0 sampai 2 tahunan, itu di bagian piringannya. Saya sarankan jangan di bagian piringannya teman-teman. Lakukanlah
pembersihan manual saja di piringannya, karena memang piringan kelapa sawit ketika usia masih 1 tahun seperti ini, 1 tahun hingga 2 tahun itu tidak terlalu lebar, jadi kita pun bisa saja melakukan penyemprotan dalam secara manual saja. Nah, kalau mau menyemprot silahkan semprot bagian yang lorongnya saja teman-teman, bagian lorong, dan yang bagian daun itu piringan lingkaran daun itu kalau bisa jangan dilakukan penyemprotan. Mengapa? Kita menghindari kontak langsung terhadap tanaman kelapa sawit kita, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, tentu efeknya yang ditakutkan, efek yang kita semprotkan itu bisa diserap oleh tumbuhan kelapa sawit kita dan nanti akan berefek dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sarankan jangan melakukan penyemprotan terutama di bagian piringannya teman-teman ya, di bagian piringannya ketika memang sawit kita dalam masa pembuahan atau awal-awal pembuahan. Setelah kita selesai melakukan kastrasi, kita biarkan, dan tentunya masa-masa itu sangat-sangat penting. Kalau kita terlalu sering atau membuat piringan kita itu bersih dengan menggunakan racun rumput, takutnya ini teman-teman, dari beberapa referensi yang saya baca dan saya dengar bahwa ketika kita melakukan penyemprotan di bagian piringan ketika sawit kita masa pembuahan, itu akan terjadi kegagalan pembuahan atau kegagalan pembungaan, karena ya tadi faktor-faktor yang memang diperlukan atau tumbuhan atau hewan-hewan yang diperlukan untuk tumbuh kembang atau penyerbukan itu tidak tersedia di sana. Itu teman-teman, dan nantinya akan terjadi partenokarpi dari buah itu, yaitu ketika kegagalan pembuahan atau infertilisasi. Itu teman-teman yang ditakutkan. Dan tentunya kalau saran saya, kalau kita mau menyemprot piringan ketika sawit itu memang sudah lumayan tinggi, sekitar 1 meter atau setengah meter dari permukaan tanah, sehingga memang uap racun rumput yang kita semprotkan itu tidak sampai ke bagian bunga. Itu saran saya. Jadi kalau untuk daerah yang gawangan seperti ini tentunya boleh dilakukan penyemprotan, boleh tidak. Dan tentunya teman-teman, hal ini perlu kita lakukan, kita cermati apa yang terbaik untuk tumbuhan kelapa sawit kita, terutama di usia 1 hingga 2 tahun yang memang memerlukan pertumbuhan dan perkembangan yang memang sangat-sangat kita butuhkan untuk laju percepatan pertumbuhannya. Jadi kita usahakan yang terbaik untuk kebun kita teman-teman. Biarkan kita menderita 1 hingga 2 tahun, namun ketika nanti 3 tahun ke atas, 4 tahun, 5 tahun kita sudah menikmati hasilnya secara nyata dan kita mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.